Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para pelaku pengadaan yang berkenan hadir di ruang Zoom dalam rangka Sinau Bareng edisi September tahun 2024. Saya Heru Setiawan selaku moderator pada kegiatan Sinau Bareng dengan tema pengendalian kontrak e-purchasing. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pengendalian kontrak menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam sebuah pekerjaan. Tujuan dari pengendalian kontrak untuk meminimalkan risiko kontraktual dan mencapai tujuan dari sebuah kontrak. Di sisi lain, pengendalian kontrak juga bertujuan supaya kontrak tidak menimbulkan sengketa, tidak menimbulkan kerugian negara, ataupun perbuatan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu sekalian, narasumber kita pada kegiatan kali ini yaitu yang saya hormati Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bapak Heru Sulaksono, STMM. Selanjutnya, acara kita yang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, jika pada waktu proses pemaparan materi, Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengajukan pertanyaan, dan nanti kepada seluruh JF PPJ dimohon untuk membantu dalam sesi diskusi tersebut. Sebelum kita buka kegiatan kali ini, dimohon Bapak Ibu berkenan untuk mengganti username, menggunakan nama beserta instansinya, dan menggunakan background yang dapat didownload pada link yang sudah di-share pada kolom chat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kali ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemanfaatan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Marilah kita mulai sesi kedua, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita kepada Bapak Heru Sulaksono STMM. Kami persilahkan. Mas, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada yang jawab ya ini. Salam itu sunnah, tapi menjawab itu wajib. Ya, kalau jenengan tidak menjawab berdosa nanti ya. Saya ulang. Kita ulang supaya nanti tidak berdosa kita bahwa salam itu disampaikan itu sunnah, tapi yang menjawab itu wajib. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita masih bisa bermuwajah di sini, bisa bertatap muka di sini, walaupun dengan cara online, dengan cara tidak tatap muka secara langsung. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini nantinya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat kredibel, untuk giat kali ini bahwa Sinau Bareng kali ini itu kita mengambil tema terkait dengan pengendalian kontrak e-purchasing. Jadi nantinya kami berharap Bapak Ibu sekalian jangan sungkan-sungkan, jangan ditahan-tahan. Kalau memang nanti ada pertanyaan, ada unek-unek yang harus disampaikan, yang mau disampaikan, silakan langsung saja, langsung.
langsung raise hand atau langsung dinyalakan speakernya untuk bertanya. Oke, tadi pertanyaan nanti silahkan. Jadi kami tidak membatasi, saya harus memberikan materi karena topiknya adalah sinau bareng. Kalau sinau bareng itu ya belajar bareng. Artinya kami juga masih butuh banyak masukan-masukan, butuh banyak pencerahan dari teman-teman sekalian yang di OPD, karena yang di OPD ini melakukan secara langsung, ya, secara langsung, sehingga kendala-kendalanya kemungkinan kami tidak tahu. Lah, ini tolong untuk bisa disampaikan, ya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja ini saya coba untuk sedikit materi, saya screenshot, ya, ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah nggih, Sudah, Pak. alhamdulillah. Ya, bentar. Slideshow. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di bulan September ini kami mengambil tema ini, nggih. Tapi nanti kalau memang berkembang silakan, karena topiknya ini sinau bareng, jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Karena pengadaan itu tanpa kita lakukan perbaikan, tanpa kita lakukan apa namanya, meningkatkan kompetensi kita, saya yakin terkait dengan proses pengadaan ini juga akan kurang baik, nggih. Bapak Ibu sekalian, seperti yang panjenengan ketahui bersama bahwa di sini kami sama teman-teman di bagian pengadaan barang jasa sudah membuat dashboard, nggih, terkait dengan katalog lokal yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses secara langsung, nggih, nanti, nggih. Ini sebenarnya akses ini pernah kami sampaikan ke teman-teman di sekretariat atau di kepala OPD bahwa tiap-tiap OPD bisa ngecek masing-masing OPD-nya berapa transaksi online yang sudah dilakukan, berapa transaksi e-purchasing yang sudah dilakukan, baik itu melalui katalog lokal, katalog sektoral maupun katalog nasional. Di katalog nasional, di katalog e-katalog. Kalau posisi di katalog kita, di eh, katalog lokal kita, bahwa etalasenya sekarang sudah ada 37, ya, cuma yang terisi masih 35, sehingga masih ada 2 yang kosong. Nah, ini kami berharap ada teman-teman OPD yang berkaitan dengan ini, itu bisa membantu untuk bisa mengisi, sehingga upaya kita untuk membuat katalog lokal ini bisa lebih maksimal. Dan Bapak Ibu sekalian, transaksi yang sudah terjadi saat ini itu sudah sekitar 81%. Ada sekitar 332 miliar. Ini cukup lumayan besar. Dan ini perkiraan ada sekitar 70-an% dari total pengadaan barang jasa melalui penyedia. Sehingga targetnya dari pemerintah bahwa target kita itu sekitar 30% itu harus lewat e-purchasing, kita sudah jauh melewati. Nah, dari di sini sudah diketahui bersama. Nanti tolong dicek sendiri, nggih. Jadi di katalog nanti berapa OPD-nya nanti ada ininya, ada apa namanya, ada fiturnya. Tolong bisa dilihat nanti. Jadi jumlah etalase yang tertinggi itu terkait dengan etalase pekerjaan konstruksi jalan jembatan, terus ada konstruksi keciptakaryaan, terus fasilitas kesehatan dan lain-lainnya, ada 5. Terus terkait dengan 10 OPD, 10 OPD ini banyak sekali ini, Ge. Jadi yang pertama yang sudah melakukan itu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus Rumah Sakit Delopo, Rumah Sakit Caruban, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau di OPD Panjenengan belum, berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Oke? Yang selanjutnya, nah ini saya coba untuk membuat atau mengingat kembali bahwa di dalam Stranas PK yang diterbitkan oleh KPK, bahwa
pengadaan barang jasa itu masih termasuk yang tertinggi, masih yang tertinggi. Coba, jadi gratifikasi penyuapan, permasalahannya gratifikasi itu ada 900 sekian, pengadaan barang jasa itu sekitar 339. Ini cukup besar ini. Makanya kita harus berhati-hati terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Tidak hanya sekedar melakukan, tetapi harus berupaya bagaimana caranya pengadaan barang jasa itu bisa baik dan benar. Nah, perbaikan kinerja belanja pembangunan melalui peningkatan efektivitas audit pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini optimalisasi e-purchasing, pengawasan transaksi e-katalog oleh APIP, ketepatan penyusunan HPS pekerjaan konstruksi. Ini adalah hal-hal yang perlu kita tingkatkan agar nanti terkait dengan kecurangan atau ketidakbaikan dalam proses pengadaan barang jasa melalui katalog ini bisa kita minimalkan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakannya ini ya. Jadi nanti harapannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Inpres Presiden nomor 2 tahun 2022, bahwa kita harus menyediakan proses pengadaan barang jasa untuk UMK itu sekitar 40%. Tapi alhamdulillah di kami itu perkiraan sudah sekitar 50%, di atas 50%. Terus terkait dengan SE Kepala LKPP tahun 2023 itu minimal 30% pengadaan lewat e-purchasing. Kita sudah melampaui besar sekali. Makanya kita harus berhati-hati. Bukan berarti kemudahan-kemudahan itu terus menjadikan kita lengah. Kita lengah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tertera di sini bahwa ada satu pengawasan atau audit e-purchasing. Ini penting karena nanti di dalam pengadaan barang jasa itu kalau posisinya nanti tidak ada audit, ya ini akan jadi permasalahan tersendiri. Kami berharap teman-teman yang ada di inspektorat untuk bisa memberikan saran masukan, untuk bisa memberikan masukan-masukan agar proses e-purchasing yang sudah kita lakukan ini itu benar-benar sudah berada pada rally yang benar. Jangan sampai sekarang dibiarkan terus nanti ada permasalahan, jangan sampai. Karena kita berupaya sebaik mungkin apapun yang kita lakukan, kalau posisi di dalam pelaksanaannya nanti itu tidak baik, saya yakin juga ada permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Dan ini termasuk terkait dengan profiling penyedia, penilaian penyedia kinerja. Ya, penilaian kinerja penyedia ini juga penting karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya dari nilai transaksi yang 332 miliar, 332,9 miliar, nyata yang sudah paket selesai itu hanya sekitar 58 miliar. Jauh. Bapak Ibu sekalian, tolong untuk bisa segera melakukan upaya-upaya bahwa paket itu harus ada tulisan paket selesai. Bahwa paket selesai itu berarti nanti paket sampean sudah benar-benar selesai di tahap mulai tahapan proses sampai pada pembayarannya itu sudah selesai. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat kredibel, perlu kami sampaikan bahwa nanti di sekarang kita masih pakai katalog versi 5. Nanti di tahun 2025 kita sudah running terkait dengan katalog versi 6. Katalog versi 6 nanti semakin masif lagi. Kalau katalog versi 5 itu hanya sebatas pemilihan penyedia, setelah itu berhenti. Nah, cuma masih kita masukkan terkait dengan progresnya, terkait dengan kalau paket sudah selesai itu dimasukkan berita acaranya dan pembayarannya. Tetapi posisinya kalau katalog versi 6 nanti itu sampai pada pembayaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau posisi sekarang kita tidak melakukan upaya-upaya perbaikan, saya yakin nantinya panjenengan akan berat. Karena sampai pembayaran terekod semuanya. Posisi nantinya itu seperti di Shopee atau di Tokopedia atau toko-toko online lainnya, nanti terekod perjalanan barang yang sudah panjenengan beli itu terekod semua nantinya.
perjalanannya sampai mana, ini track. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus kita mulai dari sekarang. Insya Allah nanti sekitar awal-awal November kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan eh, katalog versi 6 ini. Karena katalog versi 6 yang sekarang ini itu masih dilakukan itu 5 kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Hanya 5 pilot project-nya, yaitu di Kemendikbud, Kementerian Keuangan, sama LKPP, dan di pemerintah daerahnya DKI sama Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Jawa Timur belum ada ini ya, belum dijadikan proyek percontohannya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, kritik terhadap e-purchasing dalam prosesnya ini seakan-akan dalam proses perencanaan dan persiapannya. Proyek ini, paket ini sudah dijual dulu kepada vendor. Nah, ini sudah kelihatan dan ini sudah umum. Makanya tolong untuk ini kita minimalisir bahwa ada hal-hal yang perlu kita rem, bahwa proses pengadaan itu ya kita yang butuh, jangan terus sudah disampaikan ke vendor dan lain-lain. Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan dan ini banyak sekali. Bapak Ibu sekalian tahu PA? PA. PA itu penguasa alam, G. Kepala Dinas selaku kuasa kuasa alam, selaku penguasa alam. Nah, ini kadang-kadang permintaannya juga aneh-aneh. Mohon maaf ini yang mungkin ada PA di sini yang mendengar, tolong untuk bisa melakukan proses pengadaan ini lebih baik. Bapak Ibu sekalian, karena apa? Bapak Ibu sekalian itu membelanjakan itu adalah uang negara, bukan uang pribadi. Jadi kalau bukan uang kita, bukan milik pribadi, terus posisinya akan diperjualbelikan, ya nanti akan kacau semuanya. Gitu. Jadi ini harus kita pahami bersama bahwa ini tanggung jawab moral kita, tanggung jawab kita bersama bahwa kita diamanahi untuk bisa menjalankan proses pemerintahan ini dengan baik, termasuk proses pengadaan barang jasa dengan baik, maka nanti pahalanya itu sampai anak cucu kita. Itu karena prosesnya di saat proses baik, berarti di sana ada kemanfaatan yang baik. Nah, kemanfaatan yang berbaik berarti nanti ada amal jariah yang akan berlanjut. Itu yang harusnya kita kejar. Gitu. Persekongkolan antara penyedia dan pelaku PBJ ini sering sekali. Monggo kita upayakan untuk diminimalisir. Spek ditawarkan atau ditentukan oleh penyedia sering kali seperti ini. Kita itu sering kali bahwa sudah nanti tanya penyedia aja, tanya penyedia. Ya, jangan seperti itu. Karena apa? Yang butuh itu kita, bukan mereka. Gitu loh. Ini penting. Suap kepada pihak-pihak terkait, manipulasi pemilihan pemenang, tidak dilakukannya analisa harga pasar. Ini seringkali. Jadi, monggo kita berbuat lebih baik. Apa toh yang kita cari ini? Kita itu cari itu keberkahannya, bukan nilai rupiahnya. Itu yang penting ya. Terus pelaksanaannya ini kemahalan harga di e-katalog. Bapak Ibu sekalian, tolong. Ini saya juga mewanti-wanti kepada teman-teman pejabat pengadaan yang ditugaskan. Tolong untuk tidak apa ya, asal bahwa harga yang di katalog itu kalau memang masih ada harga yang lebih kompetitif dengan spek yang sama, itu yang harusnya jadikan pilihan. Dan ini teman-teman di PPK juga, karena nilai 200 juta ke atas yang melakukan proses e-purchasing adalah PPK-nya. Gitu. Persekongkolan, manipulasi, ya ini sering kali terjadi. Tolong ini diminimalkan. Dan ini kalau tadi seperti yang saya sampaikan, audit itu tidak dilakukan oleh teman-teman inspektor secara maksimal dalam proses pengadaan barang jasa, saya yakin juga hasilnya nanti juga itu saja dan tidak ada satu punishment yang diberikan oleh teman-teman APIL. Proses serah terima pembayaran. Nah, ini proses pembayaran yang lama mengakibat penyedia memasang harga lebih tinggi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nanti di katalog versi 6 ini kita dituntut untuk bisa lebih cepat lagi. Karena posisi pembayaran itu terrekod. Barang sudah dikirim, ternyata pembayaran belum, sampai berapa lama terekod. Dan ini nanti termasuk
sesuatu yang one prestasi yang dilakukan oleh PPK. Gitu. Ini penting karena nanti terekod. Gitu. Karena LKPP nanti juga bekerja sama dengan teman-teman di bank daerah, termasuk Bank Jatim. Makanya nanti saat sosialisasi kami juga akan mengundang teman-teman di Bank Jatim untuk menerima bahwa nanti kalau tidak kerjasama dengan LKPP, ya nanti proses pengadaannya juga tidak akan maksimal. Proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, pengawasan BBJ itu tidak secepat dan sebanyak transaksi yang ada. Gitu. Kita akui itu. Tapi kalau ini niatan kita itu tidak dari awal tidak baik, ya akan jadi masalah. Gitu. Terus sistem pengawasan PBJ belum adaptif dengan tren pengadaan yang ada. Nah, ini nanti di katalog versi 6, APIP diberikan akun tersendiri untuk melakukan pengawasan. Itu nanti akan semakin masifnya katalog ini, ya akan kita upayakan bahwa kita betul-betul bisa melakukan proses pengadaan barang jasa, mulai identifikasi kebutuhan, proses pemilihan penyedia, sampai pengendalian kontrak dan serah terimanya, itu benar-benar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan lemahnya pengawasan, ini dari Stranas PK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ini saya ngambilnya dari materinya KPK ini. Berkaca dari kasus Bupati Meranti dan Wali Kota Bandung, coba ini pakai katalog ini, masih saja ketangkep sama KPK. Makanya harus hati-hati. Sudah pakai e-katalog tapi masih ada suap di proyek Bandung Smart City. Loh, karena apa? Harganya di markup tadi, makanya harus hati-hati teman-teman semuanya. Jadi posisi yang tadi, yang pertama itu kecepatan transaksinya. Memang transaksi cepat, bukan berarti yang cepat itu terus dimudahkan. Jangan. Kalau uang panjenengan sendiri tidak apa-apa. Kalau uang sendiri ya. Kalau uang sendiri itu seumpama mau rugi, ya salahnya sendiri. Tapi ini uang pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Uang rakyat dari hasil pajak yang harus dipertanggungjawabkan. Dunia akhirat. Nah, itu yang penting ya. Terus ini sudah pakai katalog, masih ada suap. Ternyata di markup. Penyedia barang yang sama berulang. Ini sering kali. Nanti di katalog versi 6 akan kelihatan siapa-siapa yang itu saja yang dilakukan pemilihannya, orang penyedianya itu akan kelihatan. Nanti APIP yang bisa melihat, bukan kami ya. Kalau kami tidak diberi akses untuk ke sana, justru APIP yang diberi akses ke sana. OTT di Kaltim tersangka diduga manipulasi e-katalog proyek jalan. Coba perubahan harga bisa muncul tiba-tiba. Setelah itu diturunkan lagi. Ini nanti akan kelihatan nanti posisinya. Jadi jangan beranggapan bahwa e-katalog sudah aman. Enggak. Justru karena kemudahan-kemudahan itu kita harus lebih hati-hati. Itu yang penting. Bapak Ibu sekalian, ini pengawasan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa pengawasan BBC ini harus selalu rutin, bukan berarti kami sudah bisa menjalankan proses pengadaan ini sudah kita lakukan secara maksimal, tapi saya yakin masih ada beberapa hal-hal yang mungkin disengaja atau yang mungkin karena paksaan dan lain-lain. Ini juga harus jadi pegangan kita. Intinya bagaimana caranya kita tetap bisa berbuat semaksimal mungkin untuk kebaikan bersama. Oke? Bapak Ibu sekalian, ada sedikit quote ini. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Halo? Kelihatannya. Ini ada di teman-teman sekalian, sahabat-sahabat kredibel. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita ini posisinya di ASN ini sering sekali ini membenarkan yang biasa karena kita tidak melakukan proses pembelajaran. Makanya di quote bawahnya, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Oh, keren kan? Makanya ayo kita belajar. Ini upaya-upaya kami untuk belajar bareng, untuk belajar bersama agar kita bisa lebih memahami. Tapi kemarin saya coba ngobrol sama teman-teman kepala OPD, ada beberapa kemarin saya ngobrol. Ternyata
Tidak tahu itu jauh lebih nikmat katanya. Tidak tahu itu jauh lebih nikmat karena nggak tahu sanksinya. Tetapi yang lebih tahu ternyata jauh lebih pusing karena ternyata banyak regulasi aturan-aturan yang membatasi. Bapak Ibu sekalian, itulah yang kadang-kadang membelenggu kita, kadang-kadang yang menjerat kita. Ya, karena kita tidak tahu, akhirnya wes selonong-selonong saja apa yang dimau, apa yang di apa namanya dilakukan sudah karena membenarkan yang biasa. Dan ini sering kali terjadi dan banyak di antara kita sadar atau tidak sadar. Ayo kita berubah, ayo kita berubah. Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Bapak sekalian, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Halo. Kelihatannya kok sunyi sekali ya. Lapar atau gimana ini ya? Ya Allah. Saya lanjut, ya. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat kredibel, ini tahapan advertising katalog. Bahwa posisinya mulai dari perencanaan pengadaan sampai serah terima, ini PPK itu selalu hadir di sini. G. Mulai dari awal perencanaannya, identifikasi kebutuhan, jenis, cara, spek teknis, RAB, jadwal dan anggarannya. Ini kadang-kadang sambil berjalan. Ayo kita rubah, bareng-bareng. Bukan berarti kami di PBJ ini mesti fit, mesti enggak juga. Kami juga berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kami sadar bahwa kami juga terbatas akan kemampuan kami. Tetapi kami tetap berupaya bagaimana untuk bisa melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Terus persiapan pengajian. Ini perlu penyiapan etalase enggak? Kalau khususnya dari katalog. Kalau sudah ada, berarti running langsung. Ya, cek ketersediaan e-katalog sesuai dengan speknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting itu ketersediaan barang jasa yang panjenengan butuhkan sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan, itu ada di katalog. Kalau belum, ya jangan dipaksakan gitu dia. Seringkali kita sudah karena e-katalog enak, sudah langsung jalan, running saja. Wah, kacau nanti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, terus pengumuman pengadaan jika diperlukan dilampiri dokumen mini kompetisi, jaminan rancangan kontrak dan lain-lain. Dan ini sudah kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Untuk pekerjaan jasa konstruksi kita umumkan. Tapi posisinya sebenarnya kalau di RUP Panjenengan itu sudah detail di sana bahwa akan dilakukan proses pengadaan lewat purchasing, terus terkait dengan spek-speknya sudah sampai sampaikan di RUP. Wow, keren lagi malah nanti. Bukan berarti terus tiba-tiba hilang loh ya. Tapi itu merupakan upaya-upaya baik. Berarti di saat perencanaan pengadaan sampai persiapan pengadaan panjenengan sudah siap semua. Terus pelaksanaan pemilihan, nah ini terkait dengan pembuatan paket, cara mini kompetisi atau posisi negosiasi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang pernah saya dapatkan ilmunya bahwa nanti di katalog versi 6 itu masih ada yang bisa itu negosiasi. Nggih. Jadi cara pemilihannya itu negosiasi. Dipakai mini kompetisi ini masih diupayakan. Semoga nanti di awal 2025 sudah begitu dirunningkan, begitu dijalankan katalog versi 6 itu sudah bisa dilaksanakan. Terus ini Bapak Ibu sekalian, ini tugasnya PPK nggih. PPK pelaksanaan kontrak PPK semua ini. Serah terima juga PPK. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di sini terkait dengan kesepakatan tanda tangan surat pesanan ini. Nanti dinegosiasi ada atau posisinya nanti negonya itu. Jadi saya berharap teman-teman pejabat pengadaan yang melakukan tugasnya itu benar-benar ada namanya chatting komunikatif sehingga nanti di sana terekod bahwa negonya itu karena apa? Negonya itu karena ini itu ditulis ada tambahan-tambahan. Saya mau harga segini, yang penting sampai lokasi, yang penting sampai jaminan baik dan lain-lain itu harus kelar itu. Nggih.
Terus posisinya nanti ada namanya mini kompetisi juga. Nggih, mini kompetisi. Ini juga penting. Nah, terkait dengan rancangan surat pesanan dan lain-lain. Nanti di versi 6 selama ini itu kan kita selalu apa ya, mendeskripsikan atau menyalahkan, wah ternyata pengadaan 10 juta saja, pengadaan 20 juta aja lewat purchasing, tapi dokumennya, SPK-nya banyak banget. Nah, ya kan? Seringkali. Nanti di versi 6 sudah tidak ada lagi. Tanda tangan elektronik semua. Tanda tangannya elektronik. Jadi baik PPK maupun penyedia tanda tangannya elektronik. Nah, sehingga tidak ada posisi ada ini, ada hal-hal yang salah, enggak. Jadi posisinya harapannya sudah semuanya sudah paperless. Paperless nggih. Nah, ini tahapan pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada serah terima. Saya yakin ini karena ini sudah berulang kali saya sampaikan juga, tapi ini penting karena kehadiran PPK itu ada di semua tahapan, ada di semua tahapan. Nggih. Bapak Ibu sekalian, apa itu kontrak? Kontrak pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang jasa atau pelaksana swakelola. Jadi tertulis, kalau nggak tertulis namanya bukan apa? Bukan kontrak, harus tertulis. Nggih. Jadi pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak disebut PA, KPA, atau PPK. Jadi pejabat penandatangani kontrak. Penyedia barang juga ya yang menyediakan barang jasa atau pelaksanaan swakelola itu untuk khusus tipe 2, 3, 4 karena kalau yang tipe 1 itu untuk dirinya sendiri jadi nggak ada yang berkontrak pada dirinya sendiri nggih. Bapak Ibu sekalian, ini surat-surat syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan baik mereka yang mengikatkan diri nggih, terus kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Ini penting. Kecakapan para pihak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bertanda tangan kontrak itu kalau tidak cakap ya harus bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya, meningkatkan kecakapan dirinya agar ngerti terkait dengan isi yang diikatkan, isi yang akan ditandatangani. Itu penting. Karena sesuatu hal tertentu yang nomor 3. Ya kalau nggak ada sesuatu hal tertentu, nggak mungkin perjanjian. Ya kan? Suatu sebab kausa yang halal. Jadi sahnya perjanjian itu kalau itu tidak halal nggak boleh disebut perjanjian, harus halal. Nggih. Karena di undang-undangnya seperti itu. Jadi jangan dianggap semua perjanjian itu dianggap perjanjian, dianggap janjian itu sah. Enggak. Kalau itu terkait dengan perjanjiannya itu bukan suatu yang halal, ya itu tidak boleh dilarang. Ya. Bapak sekalian, ini isu aktualnya penguasaan atas itu aktual merupakan salah satu kekuatan dalam menyusun rancangan kontrak. Bapak Ibu sekalian, barang tidak memenuhi perizinan, tingkat layanan buruk, alasan discontinue. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian saat menyusun kebutuhan, saat menyusun rencana pengadaannya, ya, sampean harus melihat terkait dengan barang-barang yang akan dibeli ini sesuai dengan perizinan enggak. Biasanya itu terkait dengan KBKI maupun KBLI-nya yang nggak sesuai. Tolong dilihat lagi, tolong dilihat lagi. Nggih. Jadi kaitannya dengan barang jasa yang ada ini, KBKI maupun KBLI-nya harus sesuai dengan barang yang ada. Nah, saat melakukan penyusunan itu sudah terekod bahwa KBKI-nya apa, KBLI-nya apa. Terus tingkat layanan buruk, alasan discontinue ini sering sekali. Lah kalau posisinya sudah nggak ada barangnya, jangan dipaksakan untuk
beli. Ya, kalau pekerjaan konstruksi ini juga personil dan alat tidak sesuai penawaran. Ini penting karena posisinya di saat melakukan persiapan mulainya pekerjaan, personil dan alat ini harus sesuai dengan yang ditawarkan. Kalau enggak, ya nggak boleh diteruskan ya. Kasar di luar contoh di kontrak. Nah, ini kan sering sekali. Ya, pengalihan kontrak. Nah, ini disubkonkan sering sekali. Tanggung jawab pengawasan atas masa keterlambatan ini juga sering sekali. Makanya dalam hal proses pengendalian kontrak itu harus dilakukan pengawasan secara rutin dan kontinu. Jasa lainnya sama, alat dan personel tidak sesuai penawaran. Contoh posisinya terkait dengan pengadaan jasa cleaning service. Nah, jasa cleaning service ini pengendalian kontraknya harus clear. Tiap hari siapa ini posisinya harus menangani kebersihan bagian apa, dan itu harus dicek. Itu merupakan satu pengendalian kontrak. Kalau posisinya ternyata dia melakukan tidak bersih, ya harus ada punishment-nya. Ini penting. Karena yang ditunjuk itu adalah penyedia, vendor, ya penyedianya. Ya penyedianya harus diberikan peringatan. Oh, si A ini tidak melakukan hal yang sesuai dengan SOP-nya. Tingkat layanan buruk. Nah, tingkat layanan buruk berarti apa? Kebersihan yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu penting karena kalau itu tidak dilakukan ya sama saja ya sekedarnya saja. Padahal kita sudah memberikan kaji. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lupakan bahwa uang negara yang sudah keluar, yang sudah kita keluarkan itu tidak sebanding dengan layanan yang kita dapatkan. Lah kalau memang posisi seperti ini harusnya saat melakukan penilaian penyedia ya harusnya tidak baik. Tapi ya selama ini baik-baik saja. Nah ini harus kita rubah mindset ini. Ya tadi jangan posisinya membiasakan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Jasa konsultansi juga seperti itu. Pemalsuan personil ahli loh. Ahli itu digaji karena keahliannya. Jangan dipalsukan. Didatangkan. Kalau memang posisinya nggak bisa ya berarti ada banyak penyedia yang siap melakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, terus dia keterkaitan dengan pekerjaan lain. Seringkali juga seperti itu. Kalau konsultan itu sudah menangani satu kegiatan di satu paket kegiatan, ya harusnya fokus karena dia digaji untuk itu, bukan untuk pekerjaan yang lain. Ini yang penting. Bapak Ibu sekalian, nah ini tahapan. Enggak ada tulisannya ini. Tahapan-tahapan terkait dengan proses pelaksanaan kontrak. Mulai review laporan hasil pemilihan penyedia sampai pada denda ganti rugi. Ini posisinya nanti ada yang sebagian ini dari 1 sampai 21. Ini ada yang khusus pada jasa konstruksi. Tetapi secara regulasi bahwa inilah proses yang harus dilakukan pengendaliannya saat proses pengendalian kontrak. Nah, pengendalian kontrak ini. Jadi mulai posisi ini BAHP hasil hasil pengadaan ya hasil pengadaan baik dilakukan oleh Pokja, pejabat pengadaan maupun oleh PPK sendiri. Ya, ini harus berhati-hati lah. Yang jadi permasalahan itu justru yang dilakukan prosesnya itu oleh PPK sendiri. Kalau oleh PPK sendiri siapa yang melakukan review, yang melakukan ini apa namanya melihat hasilnya? Kan tidak dianggap benar. Nah inilah harapan kami teman-teman di APIP itu melihat ini justru ini karena ini potensinya besar sekali. Kalau posisinya dilakukan oleh Pokja maupun oleh pejabat pengadaan, ada orang lain yang melakukan proses. Sehingga kehati-hatian dan filternya ada. Tetapi kalau sudah dilakukan oleh pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, ini yang akan rawan. Sampai pada proses FHO-nya. Bapak Ibu sekalian,
Di sini seringkali ada satu pemahaman yang masih masih tidak sama terkait dengan masa kontrak dan waktu pelaksanaan. Ini seringkali. Contoh posisinya ada namanya pengadaan BIMTEK, pengadaan BIMTEK yang dilakukan oleh BKPSDM. BKPSDM melakukan BIMTEK terus menggandeng vendor untuk transportasi, akomodasi, terkesiapan tempat dan lain-lain. Nah, di situ saat proses pengadaannya, itu posisi masa kontraknya kira-kira kapan? Oh, ternyata masa kontraknya itu kira-kira sampai 1 bulan. Tetapi waktu pelaksanaannya hanya 1 minggu. Nah, ini harus dibedakan, Nggih. Artinya apa? Saat masa kontrak itu berarti masa ditandatangan kontrak. Masa pelaksanaan di dalamnya itu ada namanya pelaksanaannya kapan. Itu harus clear. Selesainya kapan harus clear. Itu masa waktu pelaksanaannya. Dan itu tidak boleh berubah. Nah, kalau masa kontrak itu berarti vendor yang ditunjuk nantinya setelah masa pelaksanaan selesai harus melaporkan berbagai hal yang sudah dilaksanakan, termasuk posisinya. Oh, ternyata posisinya ini tempatnya sudah dilakukan di tempat di sini, terus jumlah pesertanya, kondisi cuacanya mungkin di luaran kondisi cuaca tidak baik sehingga pesertanya di hari keduanya berapa, itu posisinya tugasnya, salah satu tugasnya vendor. Terus menyiapkan bahan makanannya, bahan maminnya, snacknya, kudapannya maupun makan siangnya. Sini makan pagi mungkin sudah disiapkan, makan siang disiapkan, terus makan malam juga disiapkan, termasuk kudapan yang dilakukan posisinya. Nah, saat melakukan kudapan, memberikan kudapan, ini juga harus dicek oleh pejabat pembuat komitmen bahwa kudapan yang diberikan ternyata jatan yang dikirim yang diperminta itu sekitar 50, ternyata ada 2 yang rusak. Ini harus terlaporkan semua ini. Nah, ini nanti laporan ini akan disusut saat masa kontrak setelah selesai waktu pelaksanaan. Halo, Bapak Ibu sekalian, ini yang kadang-kadang tidak difahami karena waktu pelaksanaan sama masa kontrak itu dianggap sama. Enggak. Gitu nggih. Jadi kalau waktu pelaksanaan ya itu posisinya hanya sebatas pelaksanaan saja sampai serah terima pekerjaan. Oke. Tapi kalau masa kontrak itu kalau konstruksi bisa sampai FHO. Penting. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini review laporan hasil pemilihan penyedia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apapun yang dihasilkan oleh Pokja, oleh pejabat pengadaan, maupun oleh PPK sendiri harusnya menunjuk tim teknis untuk melakukan review hasil yang sudah dilakukan melalui e-purchasing. Kalau e-purchasing itu nanti begitu kemudahan yang ada ini terus yang penting klik, wah ini nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Iya, siapapun ini. Yang kedua, penetapan penunjukan. Ini juga sama. Jadi posisinya kalau sudah selesai, sudah dilakukan review, baru dilakukan penunjukannya. Yang ketiga, persiapan penandatanganan kontrak. Nah, persiapan penandatanganan kontrak ini, kalau ini pekerjaan konstruksi, ini yang benar-benar lebih ke arah yang ribet, ke arah yang lebih jelimet. Karena rapat persiapan penandatanganan kontrak ini itu harus dilakukan terkait dengan persiapan nanti personilnya harus didatangkan. Ya, yang ditawarkan itu benar-benar akan ditugaskan atau tidak. Terkait dengan peralatan sudah siap belum. Banyak hal di sini. Terkait dengan rencana mutu.
rencana keselamatan konstruksi. Ini banyak hal yang harus dilakukan. Termasuk perizinan-perizinannya. Jangan sampai nanti di saat sudah melakukan proses pelaksanaan, ternyata perizinannya sudah kedaluarsa. Nah, ini penting. Itu tetap salah nanti. Di dalam proses tidak ada masalah, tetapi di dalam pelaksanaan ini salah. Nah, nanti posisinya kalau memang ini masih dilakukan oleh teman-teman Pokja, kami mohon teman-teman Pokja untuk bisa memberikan catatan khusus apabila terkait dengan izinnya ini nanti di tengah-tengah jalan sudah mati, itu harus ada berita tambahan khusus yang diberikan kepada PPK, termasuk kepada yang dilakukan oleh teman-teman pejabat pengadaan. Bapak Ibu sekalian, ini penandatangan kontrak. Ya, ini penandatangan kontrak sudah jelas. Di saat panjenengan melakukan tanda tangan kontrak, berarti DPA sudah efektif. Artinya, di saat sampean melakukan tanda tangan kontrak, itu sudah ada anggarannya. Jangan sampai anggarannya belum ada sampai tanda tangan kontrak. Itu salah. Kalau posisi dari persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, sampai tadi reviewnya, sampai disusunlah surat surat penunjukan tadi, itu ranahnya masih di administrasi negara, hukum administrasi negara. Tapi kalau sudah tanda tangan kontrak, itu ranahnya sudah hukum perdata. Gitu. Tapi di dalamnya bisa hukum apa? Hukum pidana kalau di situ ada hal-hal yang tidak atau dilarang oleh regulasi. Gitu. Jadi tolong posisinya saat penandatangan kontrak memeriksa kembali substansi, bahasa, redaksional, angka, huruf dan paraf dan lain-lain itu harus diperlihatkan. Kadang-kadang kita nggak pernah melihat itu, udah tanda tangan saja. Seringkali seperti itu. Kita harus berhati-hati. Ini juga sebagai koreksi kepada kami, okay? Penyerahan lokasi. Nah, kalau penyerahan lokasi itu kalau memang posisinya Bapak Ibu itu diperlukan. Serah terima lokasi itu apa diperlukan. Contoh gini, panjenengan melakukan e-purchasing jasa keamanan. Kalau lokasinya nggak sama serahkan, ya terus mau apa? Yang ditunjuk tadi nggak bisa berbuat apa-apa karena lokasinya yang mau diamankan nggak diserahkan. Ada itu. Termasuk kebersihan juga sama. Lokasinya diserikan bahwa yang mau dibersihkan itu ini, yang mau diamankan ini. Itu kelar itu. Bukan berarti kalau serah terima lokasi itu mesti harus jasa konstruksi. Lebih-lebih jasa konstruksi. Kalau posisi pekerjaan jasa konstruksi lewat e-purchasing itu belum diserahkan, penyedia tidak boleh melakukan apapun di lokasi kalau belum diserahkan. Tidak boleh. Harus diserahkan. Karena ini sebagai tanggung jawab penyedia. Peninjauan lapangan. Itu penting posisinya sebelum ditunjuk. Tenaga keamanan. Oh, nanti yang saya amankan ini. Nah, kadang-kadang sekarang itu enggak. Sudah yang penting dapat, ternyata pelaksanaannya enggak maksimal. Ini tugasnya BPK dalam melakukan pengendalian kontrak baik e-purchasing maupun DD. Surat perintah mulai kerja. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ada masa kontrak, ada masa pelaksanaan. Nah, masa pelaksanaan itu dimulai setelah mulai kerja. Jadi posisinya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ada pengadaan jasa kebersihan maupun jasa keamanan, ya proses pengadaannya lakukan di bulan Desember. Lakukan di bulan Desember. Nanti tanda tangan kontrak. Tadi syaratnya tanda tangan kontrak bahwa DPA harus sudah fix, DPA harus sudah aktif. Uang harus ada. Uang itu artinya di DPA sudah aktif, sudah berjalan. Makanya sudah ditetapkan oleh legislatif, oleh DPRD. Ya. Berarti tanggal 2 tanda tangan kontrak sekaligus surat
perintah mulai kerja juga harus diterbitkan. Ini penting. Nah, ini masa kontrak, masa pelaksanaan. Ya, hal inilah yang kadang-kadang tidak dilakukan. Termasuk posisi selama ini adanya laporan-laporan yang harus diberikan oleh vendor, bahwa laporan siapa yang nggak masuk dalam hal kebersihannya atau keamanan itu harus ada. Kalau nggak ada ya sama saja. Nggih. Nah, pemberian uang muka ini juga sudah ditetapkan bahwa pemberian uang muka itu harus dilakukan. Nggih. Nah, ini penyusunan rencana mutu. Nah, rencana mutu ini kalau posisinya untuk pekerjaan konstruksi ada tambahan seperti ini. Kalau posisinya ini bukan pekerjaan konstruksi, contoh petugas kebersihan. Lah, rencana mutunya apa? Ini juga harus di ini. Kudu resiknya bersihnya ini standarnya seperti apa? Kalau ada kegiatan bahwa tidak boleh lebih dari setengah jam setelah kegiatan harus bersih, tidak boleh 1 jam harus bersih. Loh, itu merupakan suatu rencana mutu atau rencana layanan yang akan diberikan oleh vendor. Bukan berarti terus ada kegiatan ternyata yang ribet juga yang punya kegiatan. Wah, ini susah. Coba bayangkan kalau panjenengan melakukan ini di hotel, ya kan? Sampai cuek-cuek aja, tetapi pihak hotel karena sudah melakukan kontrak dengan penyedia kebersihan, sana nggak butuh waktu lama, langsung itu semuanya ready untuk dilakukan kegiatan selanjutnya. Ini harus kita contoh khususnya. Ya, rapat persiapan penataan kontrak sama. Ini yang saya kasih itu yang paling sulit yaitu ada di pekerjaan konstruksi. Harus tatap muka ini rapat persiapannya ini. Oke, ini penting. Kadang-kadang sudah ambil lalu sambil lalu itu enggak boleh. Oke. Mobilisasi sama. Mobilisasi kapan personel akan didatangkan? Kapan personel akan dimulai kerja? Itu harus clear terkait dengan berbagai hal, mungkin terkait kesehatannya, mungkin terkait dengan kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki. Nah, ini PPK harus ngerti. Kalau posisinya itu tidak tahu, wah, ini dianggap seperti biasanya lah. Seperti biasanya tadi, membiasakan yang benar tadi. Akhirnya karena nggak pernah ada teguran, nggak pernah ada punishment, ya toh. Akhirnya apa? Ya akhirnya ya biasa-biasa saja, dianggap sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dianggap wajar. Itu yang harus kita rubah karena kita mempertanggungjawabkan wawancara tadi. Pemeriksaan bersama itu kalau dibutuhkan, ya monggo pemeriksaan bersama bahwa dilakukan. Ayo, ini loh hasilnya itu seperti ini. Ya, kalau memang tidak, saya nggak puas dengan hasil kebersihannya, saya nggak puas dengan keamanan yang diberikan karena tenaga keamanannya waktu kerja tidur melulu atau main HP melulu, itu kan juga jadi apa? Jadi bahan juga nih. Pengendalian kontraknya ini ya ini sama nih. Jadi ini dalam hal proses inspeksi pabrikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan melakukan proses pengadaan, sekiranya dibutuhkan bahwa itu harus dilakukan inspeksi ke pabriknya, silakan. Itu diperkenankan. Coba seumpama panjenengan beli apa ya? Beli alkes, boleh sampean meninjau di sana. Apakah benar-benar vendor ini vendor ini itu benar-benar punya alat yang sama butuhkan. Benar-benar sudah melakukan produksinya. Sama kalau panjenengan beli apapun. Gitu. Karena dikhawatirkan apa yang sampean butuhkan, speknya itu tidak sama di saat diproduksi. Kecuali contoh sampean membeli ATK, membeli kertas gitu aja, kertas folio maupun A4. Sampean nggak perlu melakukan inspeksi kepabrikannya.
Mas, standarnya sudah jelas dan kelihatannya kalau kertas itu nggak ada yang dipalsukan, kelihatannya gitu. Tapi ya kemungkinan saja ada, kemungkinan saja ada. Tapi itu kan sangat kecil, sangat kecil. Gitu. Karena produksinya ribet dan itu sulit untuk dipalsukan. Gitu. Tapi penting itu. Contoh posisi panjenengan beli laptop di dinas pendidikan, beli laptop atau monokrom yang banyak untuk anak sekolah. Penting melakukan inspeksi pabrikan. Benar-benar ada enggak? Sesuai enggak? Itu penting. Jangan sampai kemarin seperti panjenengan tahu di tetangga kita di Kota Madiun membeli laptop atau Chromebook ya itu ya sebanyak 9.000 unit. Ternyata RAM-nya nggak sesuai dengan permintaan. RAM atau apa itu ya yang nggak sesuai itu. Akhirnya kan jadi masalah, tidak diterima. Untung posisi penelaah atau tim teknis yang digandeng oleh Pemkot Madiun benar-benar orang yang paham terkait dengan IT. Ya, pembayaran prestasi ini jelas sudah melakukan proses ya ini. Nah itu tercantum di dalam dokumen kontraknya. Gitu. Mau dibayar per 3 bulan, mau dibayar per termin, atau selesai ini baru dibayar, itu harus terrekod di dalam dokumen kontraknya. Perubahan kontrak, Bapak Ibu sekalian, kalau perubahan kontrak ini dilakukan di e-purchasing, di addendum, nanti kalau ada pertanyaan ini mungkin teman-teman yang bisa, yang seringkali melakukan atau membuka apa namanya e-katalog mungkin bisa lebih detail gitu. Kalau saya kan nggak pernah buka, jadi tidak begitu detail kalau ada addendum perubahan di dalam e-purchasing. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti kemarin saya dapat pencerahan teman-teman LKPP bahwa di katalog versi 6 justru perubahan ini diharapkan tidak terjadi. Nah, ini sebagai langkah, apakah ini selama ini di daerah lain itu saking banyaknya melakukan perubahan ternyata tidak dilakukan dengan benar, akhirnya hal ini di pending atau di skip untuk tidak dilakukan. Karena kalau posisinya ternyata perubahan kontrak ini dilakukan, tapi di sana ada kecurangan. Nah, ini yang disalahkan adalah pengelola katalog sendiri, yaitu di LKPP. Makanya ini masih dikaji sama KPK bahwa ini nantinya seperti apa. Nah, ini masih belum ada kejelasan. Okay. Penyesuaian harga. Bapak Ibu sekalian, kalau penyesuaian harga itu kalau kontrak jamak, gitu. Kontrak yang melebihi 13 bulan. Di kita nggak ada ini, gitu. Semoga tidak ada. Tapi kalau di IKN banyak ini. Nah, ini penting karena nanti terkait dengan inflasi, terkait dengan harga pangan dunia yang melonjak atau harga minyak dunia yang melonjak itu juga sangat berpengaruh. Tapi kalau ada penyesuaian harga itu harus ada namanya surat pernyataan atau surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi, harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa. Keadaan kahar lah. Kalau keadaan kahar ini ya memang ini sesuatu musibah yang tidak boleh, yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau seperti ini merupakan satu kejadian luar biasa yang bukan atas kendali kita. Dan kita harus bisa menerima satu sama lain. Penghentian kontrak, pengakhiran pekerjaan, atau berakhirnya kontrak. Kontrak berhenti karena kahar. Pengakhiran berarti pekerjaannya selesai. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan pengakhiran itu kalau ada satu miss atau satu apa ya, dari penyedia ada ingkar janji. Nah, ingkar janji artinya isi kontrak itu tidak dilaksanakan oleh penyedia sehingga dilakukanlah pengakhiran oleh PPK. Atau berakhirnya kontrak. Ya, berakhirnya kontrak berarti kontrak ini sudah selesai sehingga diterbitkanlah BAST ya, berita acara serah terima. Pemutusan kontrak ini juga posisinya kalau ada ingkar janji ya harus dilakukan dan pemutusan kontrak ini juga kontrak dinyatakan berhenti. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya terkait dengan pemutusan kontrak oleh ini. Terus ini ada pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan itu posisinya sebenarnya
eh, ini yang paling sering terjadi itu ada di pekerjaan konstruksi. Kalau pengerjaan barang, pengerjaan jasa lainnya, saya yakin tidak begitu banyak. Tapi memang ini ada regulasi yang menyatakan bahwa ini bisa dilakukan pemberian kesempatan. Tapi posisinya pemberian kesempatan ini selama ini belum pernah terjadi diberikan selain pekerjaan konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian hati-hati banget terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang non konstruksi. Hati-hati banget. Sesuaikan dengan masa pelaksanaannya. Denda ganti rugi. Bapak Ibu sekalian, selama ini mindset kita bahwa yang salah itu mesti penyedia. Enggak juga. Kita selaku PPK itu juga seringkali adanya cedera janji, terutama apa? Terutama dalam pembayaran yang sering telat. Ini sering sekali. Dan itu harusnya ada namanya denda dan ganti rugi. Harus ada ganti ruginya. Kalau denda itu untuk penyedia, kalau ganti rugi untuk PPK. Jadi PPK itu harus membayar ganti ruginya. Jadi adanya satu kompensasi pembayaran akibat keterlambatan. Dan di kita itu sering sekali sudah seperti dibayar. Ini kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita tidak pernah koreksi diri, tapi selalu menuntut. Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bersama bahwa kontrak itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat dan ketentuan yang ada. Sehingga antara penyedia dan yang bertanda tangan kontrak itu posisinya adalah sama dan sejajar. Nah, ini yang penting karena kita selalu merasa bahwa kita yang punya uang nggak bisa. Kalau posisi sudah tanda tangan kontrak, ya kita harus sejajar, mensejajarkan. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, coba posisinya pengendalian kontrak. Apakah ada masalah? Ya, perencanaan tidak akurat, ketidaksesuaian antara pekerjaan di kontrak dan dokumen anggaran sering sekali jadi spek dan gambarnya juga tidak sesuai. Perbedaan antara HPS di arsip PPK dan HPS yang dikirim ke Pokmil sering sekali. Makanya saya minta teman-teman di Pokmil maupun di pejabat pengadaan untuk melihat ini. Perhitungan waktu pelaksanaan yang tidak profesional. Ini sering sehingga ini bisa melakukan keterlambatan dan bisa melampaui tahun anggaran. Nah, ini waktu pelaksanaan pada akhir tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau posisi saat ini kami sudah mengeluarkan terkait surat edaran bahwa semua pekerjaan konstruksi harus sudah selesai di akhir bulan November. Itu harapannya apa? Supaya nanti tidak melewati tahun anggaran. Ini kehati-hatian kita dan kita sudah melakukan mitigasi risiko ini supaya tidak terulang. Tidak jelas pengaturannya. Ya ini MOS, permintaan perubahan pekerjaan dari pemangku kepentingan. Nah, ini perubahan permintaan dari pemangku kepentingan. Kalau perubahan itu memang dibutuhkan di lokasi, monggo. Kalau enggak, jangan. Terus laporan harian pekerjaan tidak sesuai dengan tanggal addendum kontrak. Nah, ini kadang-kadang sering sekali. Kalau tidak masalah, berarti mengikuti ketentuan, fokus pada setiap tahapan, rajin berkonsultasi, berkoordinasi, memanfaatkan pendampingan, berani dan mampu menjelaskan berbagai risiko. Nah, ini ayo kita lakukan pemahaman bersama. Memang sulit kalau tidak kita mulai dari saat ini. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa bisa ini ya bisa dijawab. Yang menjadi PPK saat ini siapa saja ini? Banyak? Halo?
Halo, yang menjadi PPK banyak atau menjadi PPTK? Tuh, kok nggak ada yang jawab ya ini Saya, ya? Pak. Tidur atau gimana? Dirin aja PPK-nya hadir. Oh, siap, 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 siap. Ji, Bapak Ibu sekalian, menjadi PPK itu adalah suatu anugerah. Anugerah banget, anugerah. Bukan anugerah yang ini, ya, anugerahnya penyanyi siapa itu ya? Bukan itu ya. Jadi merupakan anugerah. Orang yang ditunjuk menjadi PPK itu merupakan orang terpilih yang didasari pemenuhan syarat integritas dan disiplin. Setuju nggak? Integritas itu skalanya skalanya itu ada di atasnya kejujuran, di atasnya jujur. Coba bayangkan, kalau orang sudah ditunjuk menjadi PPK dan syaratnya adalah punya integritas, berarti dia punya satu kejujuran di dalam dirinya, sudah terpatri bahwa dirinya adalah orang yang jujur. Orang yang jujur itu posisinya disebut apa? Al-Amin, ya kan? Harusnya teman-teman yang jadi PPK ini juga sama. Harusnya di dalam apa namanya? Namanya itu di belakangnya harus ada sebutan lain. Seumpama ini Dokter Ari. Nah, Dokter Ari di belakangnya MKes, di belakangnya lagi ditulis Dokter Ari MKes Al-Amin. Nah, kan keren gitu. Ya kan? Gitu Ya, dokter Pak. ya? Hah? Hah? Loh, iya kan? Karena itu orang yang ditunjuk menjadi PPK itu kan orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu kapasitasnya sudah di atas kejujuran. Sehingga ini penting gitu ya. Yang kedua, hadir dan dibutuhkan setiap tahapan pengadaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mulai identifikasi kebutuhan sampai serah terima itu PPK selalu hadir. Duh, itu kalau orang gak keren, gak mungkin. Sehingga yang menjadi PPK itu orang-orang yang benar-benar unggul. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu yang bernilai ibadah, bahkan berjangka panjang. Coba yang menjadi PPK bangun sekolahan, itu bernilai ibadah karena membangun sekolahan nanti ditempati anak didik yang bersekolah mendapatkan ilmu. Nah, ini kan posisi ibadahnya nanti sampai akhir hayat kita. Kalau posisinya gedungnya baik, gedungnya bagus, dan yang menempati itu merasa lega di sana, oh keren. Itu nilai ibadah yang nggak bisa dimiliki orang lain. Seperti saya ini nggak mungkin bisa melakukan itu karena saya tidak terlibat di dalam membangun gedung sekolah atau membangun jalan atau membangun gedung yang lain, membangun pengairan. Coba saluran pengairan, saluran irigasi, membangun apa namanya? Jalan jembatan. Kebutuhan untuk air bersih. Air bersih. Coba. Ini kan posisi. Ah, ini membangun kolam ikan. Oh, keren kan itu? Oh, itu kalau ini bisa bermanfaat bagi orang lain, nilai ibadahnya terus. Tapi jangan harap kalau di dalamnya ini ada nilai yang bukan ibadah, nilai kecurangan, ya, nilai kecurangan, harus hati-hati di sini. Nilai kecurangan juga berjangka panjang nanti. Halo. Ini juga hati-hati ya. Kalau di situ ada kecurangan di dalamnya, ibadahnya juga nanti akan dicatat selama bangunan tadi berdiri. Ya. Yang keempat, selalu terlatih dalam kemampuan manajerial. Karena PPK itu selalu melakukan manajerial, melakukan manage, menata ini, menata itu, dan lain-lain. Setiap permasalahan, setiap pengadaan, mesti ada permasalahan-permasalahan yang berbeda. Dan itu akan menguatkan
atau meningkatkan kemampuan manajerial. Resiko yang dihadapi menghantarkan pembelajaran dan kebaikan. Sama, Bapak Ibu sekalian, resiko yang dihadapi kalau jadi PPK itu biasanya sering dipanggil kejaksaan, sering dipanggil kepolisian, sering dipanggil APH, sehingga dengan posisinya sering dipanggilnya itu, maka ini pembelajaran dan kebaikan, sehingga mereka banyak sekali melakukan sembayangnya lebih baik, lebih khusyuk, sering baca Al-Quran. Loh, kan gitu ya. Karena risikonya yang dihadapi ini ada sesuatu sehingga itu menambah kekhusyukan dalam beribadah. Oh, keren kan ini? Bukan berarti itu tidak baik, tapi justru malah baik itu. Artinya kita diberikan satu kesempatan untuk bisa beribadah lebih baik. Salah satu ujung tombak kesuksesan pembangunan. Coba kalau di BKPSDM melakukan proses pembelajaran peningkatan SDM aparatur di pemerintah Kabupaten Madiun dan itu ternyata bermanfaat bagi Kabupaten rakyat Kabupaten Madiun dan pemerintah Kabupaten Madiun secara keseluruhan. Oh, keren. Berarti posisinya itu apa? Nilai ibadah dan itu menjadikan ujung tombak pembangunan di Kabupaten Madiun bisa lebih baik. Karena apa? SDM-nya sudah unggul. Tapi kalau posisinya ternyata di dalam melaksanakan peningkatan SDM sing penting anggarannya terserap, kamu lakukan kamu melakukannya, mengikutinya secara maksimal atau tidak, setelah itu teraplikasi atau tidak, tidak pernah dilakukan monitoring, iya nggak tahu lagi. Ya, ini penting untuk kolaborasi kita semua. Oke. Punya kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Nggak mungkin orang yang sudah ditunjuk menjadi PPK nggak punya kemampuan dan kompetensi. Saya yakin sudah punya kompetensi. Ada di sini yang tidak punya kompetensi di sini? Kalau tidak, ya bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita. Oke, clear? Halo, Alhamdulillah. Keren, nggih? Jadi, Bapak Ibu sekalian yang di sini, yang mendengarkan di sini, yang bukan atau belum menjadi atau belum ditugaskan menjadi PPK, maka saya sarankan untuk banyak-banyak beribadah. Tahajudnya ditambahin, ngajinya ditambahin, berdoanya ditambahin. Ya Allah, sekalian ini untuk ini dicepatkan untuk ditunjuk menjadi PPK. Oh, keren gitu ya. Yang belum. Ini loh, keunggulannya sudah banyak. Ada 7 keunggulan. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat didambakan oleh banyak orang ini. Sehingga yang jadi PPTK maupun yang mungkin CF yang pengen jadi PPK, doanya ditambahin ya, ngajinya juga, ya, tahajudnya juga ditambahin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada quote lagi. Pada titik tertentu kamu akan sadar bahwa kesehatan hati dan ketenangan pikiran jauh lebih penting dari segalanya. Oleh karena itu dalam proses pengadaan, jangan main-main. Karena uang yang kita belanjakan, uang yang kita lakukan proses pengadaan akan dipertanggungjawabkan. Baik di dunia maupun di akhir. Penting ini ya. Jadi posisinya saya ingatkan lagi, saya berharap sekali proses pengadaan yang ada di Kabupaten Madiun benar-benar bisa lebih maksimal. Karena apa? Yang dicari apa? Tadi keunggulan BPK tadi yang harusnya kita kejar keunggulannya. Sehingga nilai ibadah dan kemanfaatannya itu bisa langgeng. Nilai ibadahnya bisa terus. Karena ini, kalau yang kita cari itu hanya
dalam tanda kutip katanya Pak Sekda bilang, masa sih pemerintah Kabupaten Madiun atau ASN yang masih ada dan seringkali mencari-cari SHU. SHU. Jadi pengadaan ATK nanti yang waduh nanti ada enggak ya SHU-nya, ada enggak ya. Nah, ini wah ini sudah. Yang kecil saja panjenengan sudah berpikiran seperti itu, saya yakin yang besar mesti akan jauh lebih cepat. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ternyata apa yang saya sampaikan ini tadi sudah saya kasih kesempatan untuk tanya, ternyata, wih, nggak ada yang tanya, berarti apa ya? Saya kok jadi bingung ini. Apakah sudah paham atau karena tadi ada hal-hal yang apa yang agak menusuk, agak menusuk jadi pikiran atau bagaimana? Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, pengadaan barang jasa dimanapun tempatnya, kalau kita tidak menggunakan hati kita, tidak menggunakan religi kita untuk masuk di pengadaan di Kabupaten Madiun, saya yakin tidak akan bisa lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator dan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Mungkin Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Mas Heru, silakan. Ya, terima kasih Bapak Heru Sulaksono telah memberikan pemaparan yang sangat jelas dan bermanfaat bagi kami. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu diskusi. Kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Pertanyaan bisa langsung ya, langsung lewat apa itu mikrofon atau bisa ditulis melalui chat ya. Atau bisa menggunakan apa? Press hand. Ya. Monggo. Mungkin Bu Rena mau bertanya. Monggo, Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya Monggo. mengawali Siap, ya, siap. izin tanya ya. Monggo silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hilang. Pak Heru, berarti tahapan Waalaikumsalam. pengendalian kontrak itu tadi saya ngitung sampai di 21, lainnya itu kelewatan. Ada berapa langkah begitu? Ya, karena banyaknya langkah ini supaya mungkin juga apa namanya di pengendalian intern sendiri di BPK maupun nanti untuk penyediaan dokumentasi maupun dokumen nanti ya usul sih mungkin PBJ berbaik hati membuatkan tahapan tahapan pengendalian kontrak itu di apa namanya bisa di spreadsheet atau forum yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tanya ini karena beberapa pembayaran pekerjaan itu bukan maksudnya PPK delay atau one prestasi, tetapi tergantung pada tahap transfer ke daerah ya. Contohnya DAK. Ya. Nah, pada saat tahap rancangan kontrak ya mungkin dituangkan mulai dari rancangan kontrak, bisakah itu tuh poin-poin seperti itu dituangkan di rancangan kontraknya atau lampirannya ya di SSKK itu bisa nggak sehingga nanti mungkin bisa ditegaskan kepada penyedia bahwa misalnya ini adanya DAK, maka nanti pembayaran mengikuti tahapan transfer daerah. Demikian pertanyaan kami. Sebenarnya itu sudah kami terapkan juga sih
sehingga semua penyedia yang bekerja sama dengan kita, kalau dari sumber anggaran tertentu itu pada saat sebelum penandatanganan kontrak itu dipastikan sudah sama-sama sepakat. Mungkin itu Pak Heru, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Heru? Langsung atau? Monggo Pak, langsung dijawab. Oke, siap. Jin, matur nuwun Dok. Wah, ini keren ini. Terkait dengan tahapan-tahapan kontrak ini, posisinya kami terus terang rencana mau ini ya membuat SOP ini, membuat SOP sehingga nanti harapan kami ini bisa kita apa? Bisa kita sampaikan sehingga nanti teman-teman di OPD itu benar-benar bisa melakukan hal-hal yang apa namanya bisa dilakukan lebih apa ya tadi lebih terukur atau lebih supaya gak bingung kasarannya gitu. Makanya kita harus melakukan pembelajaran ini. Terima kasih Dok terkait dengan masukan. Saya minta nanti teman-teman untuk dicatat ini salah satu karena kita nanti agenda kita di tahun 2025 salah satunya itu adalah bukan revisi, review terkait dengan SOP yang ada dan mungkin ada tambahan-tambahan SOP yang akan kita buat sehingga nanti proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Madiun jauh lebih baik nanti. J, tolong J dicatat ini teman-teman ya. Terus yang kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran karena terlambatnya transfer. Ya, gitu Dok ya. Betul nih. Jadi kalau seperti ini pernah saya sampaikan saat acara undangan yang dilakukan oleh BPKAD. Kalau saya nggak salah ingat itu di tahun kemarin di Jogja bersama dengan teman-teman di KPPN. Kalau masalah DAK itu harusnya gitu, teman-teman yang mendapatkan anggaran DAK itu sudah melakukan mitigasinya. Mitigasi nggih. Mitigasinya apa? Mitigasinya kapan dana transfer pertama dilakukan, kapan transfer dana kedua dilakukan, dan kapan transfer dana ketiga dilakukan. Nah, ini harus dibuatkan timeline. Dengan seperti itu, maka sampai saat melakukan proses pengadaan itu nggak akan telat. Itu yang pertama. Seingat saya ya. Sehingga posisinya apabila itu dilakukan ya karena ada timeline tadi itu tidak berbenturan bahwa posisi di tahun uang muka sudah ada ya apa namanya transfer dana pertama sudah ada itu tidak bersinggungan dengan posisi yang ada di apa namanya timeline yang ada. Jadi proses pelaksanaan itu juga sudah harus termapping di dalamnya. Ini harus benar-benar. Jadi semua tahap pertama sampai kapan? Kira-kira proses pengadaan itu supaya nanti tahap kedua dan tahap ketiga itu tidak terlalu jauh. Ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya bahwa proses DAK itu untuk barang yang dibelikan tidak melalui prosesnya. Jadi kalau tidak membuat gedung gitu atau tidak membuat untuk pekerjaan konstruksi. Kalau pekerjaan konstruksi memang tidak boleh diberikan secara langsung, full, langsung 100% tidak boleh. Tetapi kalau untuk beli barang, seingat saya boleh. Nah ini tolong teman-teman bisa disampaikan karena setahu saya kalau posisi coba beli alkes gitu aja. Kalau alkes itu nanti terus menunggu tahapan sampai 3 kali, wah kacau ini. Kacau. Nah, ini tolong Dok ya. Posisi tolong di OPD Panjenengan dilihat terkait dengan juknis DAK bahwa setahu saya untuk beli barang jadi barang pabrikasi itu bisa 1 kali transfer seingat saya.
Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Teman-teman, mungkin Mas Heru yang selama ini di rumah sakit seperti apa? Ya, Pak. Jadi sama sama juga, Pak. Terkait apa itu klausul-klausulnya itu juga dijelaskan secara rinci terhadap apa itu dalam SSKK-nya. Nanti disesuaikan juga perihal pembayarannya seperti apa dan treatmentnya sesuai dengan apa itu transfernya ke daerah seperti apa. Gitu, Pak. Oh, Mungkin oke. dari Jadi, J, tadi yang ditanya ini Dokter Ari ini posisinya izin khusus yang bertahap. Nggih. Kalau yang bertahap tadi nggih, yang bertahap berarti posisinya panjenengan harus melakukan ini, melakukan prosesnya bertahap juga. Sebentar, kalau diperkenankan saya tak coba cari materinya ya, tak coba cari materinya ini. Semoga masih ada. Sebentar nggih, tak coba cari materinya yang saya sampaikan di maaf ini enggak ada ini ternyata. Jadi gini dok, jadi posisinya panjenengan itu membuat timeline, ya timeline. Timelinenya itu posisinya seumpama tahap pertama itu Januari sampai sekian. Nah, terus tahap kedua kapan? Terus tahap ketiga kapan? Nah, kita melakukan prosesnya kapan itu di posisi yang sudah tadi sudah dilakukan tadi, sudah di ini. Ini kalau kalau mama gini ya, Jadi kita memilih kapan melakukan proses pemilihan, kapan melakukan proses kontraknya, sehingga itu nanti tidak akan terlalu jauh. Kalau tidak digitukan, saya yakin juga tidak akan jadi baik. Nggih. Seperti itu, nggih. Mungkin itu, Dok, atau nanti gimana, Dok? Halo? Ye. Siap Pak Heru. Nanti coba sih kita petakan, maksudnya kalau kami sih sudah habis untuk yang bertahap itu sampai di tahun ini ya, tahun depan insya Allah sudah nggak ada yang bertahap lagi sekaligus semua gitu. Jadi kemarin sudah nyoba, tetapi tetap nggak pas kalau yang maksudnya tahapan pembayarannya itu tidak bisa pas mengikuti tahapan transfer daerah itu. Kadang pekerjaan kalau besar gitu masih bisa, tapi kalau yang kecil justru kesulitan. Gitu. Yang maksudnya nilainya kecil justru lebih kesulitan membayarnya. Dan Pak Heru. Tapi gini dok, jadi itu diminimalkan posisinya di dalam draft kontrak yang dibuat itu bisa seperti yang Samang tadi bilang bahwa di draft kontrak itu dimunculkan bahwa bla 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 karena ini itu dijelaskan sehingga penyedia yang akan melakukan proses pelaksanaan itu paham sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu terkait dengan finansial dan lain-lain itu posisi penyedia ini sudah bisa siap-siap bahwa uangnya nanti akan telat. Ini kalau posisi di dalam draft kontraknya itu tidak termaktub, nah ini yang jadi masalah.
Jadi itu dikomunikasikan. Nah, saat rapat persiapan penandatanganan kontrak itu juga disampaikan ulang bahwa nanti prosesnya itu seperti ini. Kalau dia mau lanjut, lanjut. Kalau enggak, berarti kan tidak jadi tanda tangan kontrak. Seperti itu, Dam. Siap-siap. Oke, siap. J, ini Mas Heru ada apa namanya? Ada pertanyaan dari DPMPTSP ini terkait dengan Metrai itu saya kira regulasinya jelas ya. Regulasinya jelas. Kalau ini saya kok daripada saya salah, nggih, mungkin ada teman-teman dari dari BPKAD yang bisa menjelaskan ini mungkin. Kalau ada sih, kalau enggak nanti mungkin ini sebagai catatan. Tolong dicatat teman-teman, nanti kita tanyakan ke BPKAD atau dari inspektorat. Tapi yang jelas perlu kami sampaikan teman-teman semua untuk nanti katalog versi 6 karena tanda tangannya itu sudah tanda tangan elektronik, maka metrainya juga metrai elektronik. Jadi posisinya nanti rupiah yang diminta, rupiah yang dipakai untuk beli materai itu dari penyedia nanti. Itu ada, sudah jelas. Tadi kemarin saya sudah dapat itu. Oke, dari Mbak Fadilah, oke, ini terkait dengan materai, daripada nanti saya salah, saya tak koordinasi dengan teman-teman dari BPKAD. Oke. Terus Mbak Fadila lagi, jika terjadi proses ulang dalam giat e-processing karena kondisi adanya permintaan oleh sistem solusi yang selama ini. Wah, ini mohon teman-teman yang mungkin Mas Heru atau yang lain, monggo. Monggo Ini yang ada lainnya. terkait dengan verified. Ini saya nggak paham ini. Ya. Mungkin dari Pak Budi mau menyampaikan sesuatu. Pak Budi Wiono maksud saya. Oke, terima kasih waktunya. Mungkin untuk menanggapi permasalahan terkait dengan terjadi proses ulang dalam giat purchasing karena kondisi adanya permintaan verified vendor oleh sistem keterlambatan PPK review paket. Ini permasalahan di verified vendor atau keterlambatan PPK review paket ya. Kalau kami tangkap permasalahannya adalah PPK terlambat dalam mereview paket sehingga paket dibatalkan secara otomatis by system. Itu nggih. Kalau terkait verified vendor, selama vendor belum verified, berarti kan produknya belum bisa dilakukan proses purchasing. Jadi tidak bisa serta-merta di tengah jalan ada apa itu penyedia verified vendor. Untuk keterlambatan PPK melakukan review paket sehingga paket itu dibatalkan by system, berarti untuk melakukan proses purchasing ulang itu tinggal PPK melakukan permohonan ke PP ya, kalau itu yang melaksanakan PP ya. Kalau yang melaksanakan PPK ya dia akan melakukan purchasing ulang dengan alasan ya keterlambatan dalam melakukan review. Keterlambatan kan bisa dilakukan, bisa terjadi ya, bisa terjadi mungkin karena kesibukan PPK atau karena sistem juga pada saat itu mengalami trouble. Jadi intinya untuk proses purchasing akan dilakukan mulai dari tahap permulaan lagi. Nah, nanti di tahap negosiasi mungkin ada catatan bahwa paket ini telah dilakukan proses purchasing oleh PP pada saat kapan dia melakukan. Jadi proses negonya bisa langsung ke to the point ke hasil nego yang didapatkan dari paket yang telah batal. Itu mungkin. Jadi intinya tidak perlu harus justifikasi yang kuat sehingga permasalahan itu betul permasalahan yang
yang fatal ya kalau memang benar-benar itu lupa, karena sistem sendiri kan kadang PPK tidak mengetahui bahwa ada batasan waktu dalam melakukan review paket e-processing ya. Jadi eh, mungkin yang hal itu akan terjadi satu kali di PPK yang bersangkutan, dan selanjutnya akan tidak akan mungkin terjadi lagi. Ngaten mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Budwiono. Untuk Ibu Fadilah dari DPM PTSP, apakah sudah jelas atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas penjelasannya. Oh, oke. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Masih mumpung waktu masih ada, saya persilahkan. Oh, Bu Nigar ya. Bu Nigar ini Monggo mana? silakan Mbak Nenggar. Oke. Monggo Bu Nigar. Ya, mari raise hand kok yuk. Terus Bu monggo Mbak Nigar. Nenggar silakan. Yang penting jangan ngelangel takok Masih di mute itu? Iya, ini saya minta untuk unmute. Loh, ini jenengan masih di mute, nggak bisa ya nih ya? Halo Bu Nigar. Jenengan monggo Masih silakan ini maksud. di unmute. Nggak bisa dong. Itu jenengan nggak bisa. Di unmute nggak bisa tuh Bu Nigar? Loh, Oh, nggak bisa kok, nggak bisa ya? nggak bisa. Coba aku kok nggak paham ini. Coba Bu Nigar dicoba lagi sekarang. Atau gitu aja Bu, kalau misalnya susah bisa ditulis melalui chat. Siapa? Mungkin Mas Atur atau siapa? Mas Safi yang kaitan ini. Yang lain bisa itu? Nah, Oh, ini nggak bisa ya? kok dimatiin tuh? Nanti unmute. Bu Nigar, apakah belum bisa juga? Mungkin sambil menunggu Mbak Nenggar, mungkin yang lain, monggo silakan. Silakan yang lain. Monggo untuk yang lainnya bisa jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Loh, kok belum bisa Oh, ini ada unmute? keterangan dari Mas Arthur, Pak. Untuk mungkin juga ada masalah di mikrofonnya Bu Nigar juga. Monggo yang lain sambil sambil anu. Mungkin Mas Atur bisa membantu terkait unmute-nya.
Kalau untuk yang lainnya apa ada masalah juga nggak untuk terkait unmute-nya ini? Coba tes punya Mas Safi. Tidak, Mas. Aman. Mungkin dari yang lainnya ada pertanyaan juga? Monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian, silahkan. Kalau memang bukan kaitannya dengan apa, bukan masalah e-purchasing, mungkin karena ini temanya adalah sinau bareng, ya sudah. Masalah apa saja terkait dengan pengadaan, silakan. Masalah apa saja terkait dengan pengadaan. Pokoknya jangan masalah pribadi saja ya. Jangan masalah Sebelumnya pribadi, jangan saya masalah ingatkan keluarga. kembali ya. Ini kalau masalah keluarga ya. Monggo masalah pengadaan. Sambil menunggu yang lainnya, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mengisi link absen ya, yang saya share di eh, grup chat di fitur chat. Bapak Ibu, nampaknya sudah nggak ada yang ingin bertanya, Pak. Masuk kayak ini. Masih sunyi. Bu Rina, Masih sunyi. bagaimana Bu Rina? Ada yang ingin dipertanyakan? Jangan senyum tuh Bu Rina. Oke. Anu Mas, minta semuanya Mas, di on kan Mas kameranya, mungkin sebagai dokumentasi Mas. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, untuk kameranya mohon itu ya dinyalakan dan jangan apa itu di close kameranya biar wajahnya bisa kelihatan. Ambil fotonya. Ya. Nah, ini dari Budiah, kameranya kok kebalik. Ya Mas. Enggak, itu ada salah satu kamera terbalik gitu, Pak. Filter ya. Ya, diambil Mas Abi. Iya. Sudah. Terus ngambil no. Di screenshot Mas, di screenshot anu. Iya. Ini masih Ya. dalam dokumentasi. Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kegiatan sinau bareng kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih semuanya. Heru. Siap.